mulai ke Ramadhamah dengan Firdaus. Ya. Pak Wildan. Silakan kalau mau ngerokok. Boleh ngerokok sini, ya nggak boleh bakar ruangan. Bakar ruangan. Saya sudah tidak merokok 3 tahun, Mas. Alhamdulillah sudah sehat. Mana panggil Andi nih? Pak. Silaturahim aja. Saya kangen sama beliau nih. Ini masa-masa kerja kita kan dalam tahun ini. Habis itu wes bubar. Ya ada masanya. Jadi ada masanya. Jadi gini Pak Wildan, kalau saya lihat di negara ini ya, dulu kita berberapa? 42 apa? Seangkatan ya? 42? 80 lah seangkatan. 87. 80 itu seangkatan, tapi yang periode pertama sama kedua. Oh dibagi 2? Nah, kan per 40 kan? Per 40. Per 40. Itu 91. 91 ya, per 40 terus macam-macam Pak Wildan. Ada orang yang begitu kerja dikasih rezekinya langsung nikmat ya. Ada yang disuruh jadi keset. Macam-macam. Terus disaring oleh alam. Tergantung budi pekerti masing-masing. Nah, gitu. Tergantung budi pekerti masing-masing. Saya bagian yang awalnya jadi keset. Karena saya ditempatkan di Kanwil. Kanwil DKI? Enggak, Kanwil DKI ya. Kanwil di Janda dulu. Kanwil Janda ya? Baru Kanwil DKI. Ya, tapi saya orang yang nggak putus asa. Artinya ada teman di Biro 7 dulu, Biro BUMN. Ada teman di Inspektorat, ya toh. Ada teman di laut. Saya orang yang miskin tapi nggak punya malu. Artinya saya akan main ke teman-teman nyari informasi, cerita-cerita itu paling yang saya dapat sampai dua. Kalau enggak saya ke Sudirman. Karena saking nggak ada kerjaannya. Urus ya bungkring ya tuh, nggak punya duit, naik kita angkot. kalau manggil Gitu. bukan puasa trio Pandi, kita panggil akrab saya. Lah yang paling konyol tuh kalau ke udara. Karena teman-teman udara dulu di Kemayoran ya. Wah itu hype. Begitu sana tuh mindernya nggak karuan. Nggak karuan. Saya dulu ketemunya Surya sama Susanto. Surya meninggal karena bunuh diri. Jadi JP Minpro terus ketemu BPK, temuannya macam-macam. Belum, Pras masih waktu pribadi aja. Saya susah ketemu Pras. Kemudian 89 saya dipindah ke Kanwil. Tapi pada waktu di Merdeka Barat itu ada kebiasaan saya yang memang dari kecilnya begitu. Misalnya makan di kantin. Terus sebelah saya, hey, halo, makan cerita sedikit gitu ya. Kalau saya selesai duluan, saya bayar. Kalau saya selesai duluan. Kalau habis dia selesai duluan bayar sendiri, bagi saya nggak masalah. Karena saya yakin diajarin sama Om ya, komunikasi itu harus dibangun dari kanan sama kiri. Bagaimana kita berdua. Lama-lama nggak tahu orang itu dia suami tiga, begitu suatu ketika kita punya masalah konsultasi, dedek, diskusi, dapat jalan Pak. Jadi saya 2 tahun sudah jadi kepala seksi Kanwil. Jangan membayangin jabatan strukturalnya itu gimana gitu ya, kesek. Kalau dulu kita eselon 4 Pak, ke atas ditekan, ke bawah nggak ada duit. Gak ada duit. Gak jelas gitu loh. Jadi kita eselon 4 ini ke atas nggak bisa, ke bawah juga kita tapi pejabat. yang enak sekarang kita eselon 3. Betul. Jadi gini, ya tahu Pak Menteri, Pak Dirjen manggil eselon 2. Ya kan? Misalnya nih, jadi sini itu gimana nih protokol kesehatan COVID?
bla 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 bla. Oh ya Pak, Pak Dirjen siap Pak. Ya panggil eselon 3. Ya kan? Rapat. Bla 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 bla. Siap Pak. Eselon 3 panggil eselon 4. Ya kan? Ini harus kebutuhan Pak Menteri ya, bukan Pak Dirjen lagi nih. Apa? Eselon 4 keringetan Pak. Nanti kalau sampai mana laporan ya? Eselon 3 merokok di kantin. Ditelepon sama Pak Yani. Ya Pak Yani juga keringetan tuh. Ditelepon itu mana? Suruh, ini masih keringetan bos. Anak-anak masih keringetan bos. Sebentar bos ya. Sebentar eselon 4. Gimana? Saya sudah dimaki-maki sama Pak Yani ya. Jadi eselon 3 itu tukang les. Nah, kalau eselon 3 itu dia tidak main ke bawah, tapi dia main ke atas. Ya kan? Tapi dia kuasai bawah. Nah, Laporannya bisa digoreng tuh eselon 2. Ya karena saya pahami tuh eselon 3 kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya kumpulin tiap, bukan dikumpulin ya, memang kita bikin tradisi kumpulnya di ruangan Pak Sek ya. Nanti kalau sudah kumpul, misalnya kemarin saya habis gimana sama Pak Ganjar, isunya saya ceritain. Teman-teman harus dengerin gitu loh. Boleh komentar gitu. Dibuat setara Pak, boleh komentar karena saya ngomong ini ruang kita belajar. Dan komentarnya macam-macam. Saya solusinya sudah tahu. Tapi nunggu komentarnya teman-teman karena saya pengen ada masanya kan saya Pak. Ada waktu saya harus pergi. Tapi organisasi kan harus jalan. Udah teman-teman mulai Pak Eri ini lalu lintas, tapi dia harus paham juga akuntan. Dia harus ngerti yang tahu lah paling nggak boleh ngomong itu bukan bidang saya, nggak boleh. Karena saya ingetin ke teman-teman eselon 3 nggak ada kepala dinas lalu lintas, nggak ada kepala dinas angkutan, nggak ada kepala dinas jasa, yang ada kepala dinas perhubungan. Untuk bisa jadi kepala dinas perhubungan mau tahu, karena pekerjaan saya dulu gitu Pak Wildan. Pak Wildan, yang capek itu pernah Pak Wildan waktu di Kanwil. Kanwil itu miskin Pak. Jadi tahu-tahu dapat jadwal posko haji di Adi Sumarmo. Bukan kasih SPJ Pak Wildan, kasih uang saku 50.000, nyampe karepmu nggak nyampe suka-sukamu. itu mungkin 2 hari. kakak dulunya Johari. Bukan, Gatot Sujanto. Gatot Sujanto. Kalau Pak Johari itu yang bisa menaklukkan Pak Johari hanya saya. Johari Pangengin. Karena saya yang bisa marah sama dia. Gak ada ceritanya tuh di riwayatnya Pak Johari orang marah. Tapi yang asrama haji ini Pak Wildan, naik bis itu sekitar 8.000 apa 6.000 waktu itu. Sampai di Solo saya harus naik angkot. Sampai di bandara harus nyari tempat poskonya mana, ya kan? Sambil seksi Pak, lokasi strategisnya Pak. Oh, dapat itu ada musola. Kan poskonya hari ini sampai besok. Berarti nanti saya kerja sholat. Terus sholat Pak. Makan gimana? Oh makan nanti kalau waktunya jam makan dari AB mulai serius ya kan? Kita pura-pura sibuk di tempat posko, nanti kan diajak makan. Jadi bagaimana 50.000 itu saya bisa pulang ke Semarang. Itu asrama haji di Di Solo. Di Solo. Udah karuan Pak, nginep di bawa ransel tau, nanti tasnya titip di musola ya atau kita posko, nanti nginep nanti. Artinya apa? Yang bagi saya saat itu, kalau diperintah kamu jalani dulu, jangan nanya duitnya di mana. Itu ke bawah Pak Wildan. Waktu saya jadi kepala Bapawil, obah itu saya ambil setiap kalau enggak akhir Jumat atau akhir bulan. Jadi saya jalan aja. Di perintah gubernur siapa atau tugas undangan mana jalan aja, nggak pernah nanya ke bendara. SPJ saya gimana itu enggak. Sudah saya supir sudah harus bisa ngurusin SPPJ dan tahu tempatnya. Kalau kamu nggak ngerti tempatnya, kamu tanya supirnya bupati. Jadi
supirnya bupati, ditelepon supirnya kepala Bapolri, seneng kan? Pasti ngasih tahu. Jadi kalau akhir minggu amplopnya bendara laporan Pak ini, oh hanya kemarin ada pukul. Nanti akhir bulan Pak sama honor-honor itu tumpuk dibagi dua Pak. Satu setengah, satu untuk modal 1 bulan ke depan. Jadi kalau sudah eselon 2, kata kuncinya jangan ngurusin uang receh. Iya. Di tengah jalan lapar makan ya saya bayar. Pokoknya jangan ngurusin. Saya kok nggak dikasih uang ya jangan. Kopi apa teh? Apa deh? Kopi teh? Kopi Apa aja. sih? Ada Kopi kopi. ya. Ada. Bapak? Teh aja Pak. Ya. Jadi saya biasakan itu Pak. Terus ketemu siapa pas masuk rumah makan gitu ya, ketemu rombongan lain gitu kan. Karena saya masuk duluan pasti saya selesai duluan toh. Ya sudah, kalau yang dimakan apa kita nggak ngerti gitu ya. Itu sama itu belum selesai Pak, ya pokoknya nanti ya. Nanti kembali. Saya kan sering lewat sini. Nanti baliknya saya lepas ambil lagi. Kalau kurang ya saya tambahin. Itu kebiasaan Pak. Ternyata itu juga uang persaudaraan. Dan uang yang kita keluarkan nggak pernah rugi istilahnya. Jadi Pak Johari ini kan ceritanya di subjek angkutan itu kan sudah terkenal. Terkenalnya pertama yang saya kenal itu Pak Johari itu kalau pulang bawa karung isinya duit semua. Ya kan? Duitnya sampai dikarungin gitu loh. Kedua nggak ada orang yang berani karena marah-marah terus. Ya. Ada 2 hal yang saya pelajari dari beliau. Kemudian saya nggak mau eselon, saya masih eselon 4. Saya nggak mau eselon 3 diambil waktu itu ya, dimaki-maki Pak Johari. Tuh. Saya juga nggak mau kalau saya suruh menyelesaikan tugas, ceritanya teman-teman Joko Susio, terus Rudi Ngasyanto, terus Pak Tito itu cerita bahwa konsep uang begini udah biasa. Itu sama Pak Yono sama benar. Ya udah, teman-teman Pak Ripto aja paham itu Pak. Dr. Surito itu. Nah saya enggak bikin tampil dalam angka misalnya. Kalau itu saya bikin, saya dulu tahun 98, 99 itu orang belum biasa beli paperline. Kertas HBS paperline Pak. Saya udah beli Pak, stok paperline sampai 5 rim itu 100 gram. Kan belinya susah, harus di Gramedia. Jadi saya pakai 100 gram paperline A4 standar nih Pak, A4 margin kiri kanan tebal tipis kayak bikin skripsi, ada notasi, saya siapin semua Pak, ada halaman, keterangan gambar semua. Ini tumpuk, klip, covernya saya laminating Pak, tapi belum saya jilid. Pak, kabin saya nggak berani ngasihkan ke Pak Johari. Satu aja yang laporan. Gini Bapak, kalau nggak ada yang Bapak coret, ini saya cetak. Kalau Bapak lempar, saya nggak ngerjain lagi. Saya nunggu Bapak coret-coret yang kurang apa. Kebel Pak, Bapak butuh waktu 1-2 hari Bapak aja. Tapi kalau ini sih, Pak Satrio, ini rapi, ini skripsi. Wah, kertasnya bagus. Mantap. Kalau ini mantap. Sudah saya bawa pulang ya. Karena saya ajari dia mencoba menghargai. Gitu kan. Terus kalau nggak pernah dicoret Pak, ada yang kurang apa, kita perbaiki selesai Pak, saya cetak ini ke kementerian gitu kan. Terus kalau ada misalnya Tino Singgih dulu ajudannya Singgih namanya Pak, dipanggil Pak Johari Pak,
Mas Iki, tadi yang habis dibagi Pak Juwari siapa? Kapit udara Pak. Ya, nanti kita sama Pak Juwari, saya lagi ke toilet ya. Oh iya Pak, suatu kapit udara dulu. Namanya Pak Babang habis di mohon izin Pak, mohon maaf Bapak tadi habis dibagi Pak Juwari. Iya, ngamuk-ngamuk Mas. Masalahnya apa tuh Pak? Ini deh Mas. Baik, saya kan waktu itu di perencanaan sudah paham masalahnya darat laut udara dan kepolisian lah. Gini Pak, nanti dipanggil lagi Bapak jelasin. Jadi, sekarang Bapak telepon ke bandara karena nanti Pak Juwari cek ke bandara. Jadi habis ini saya ke tempatnya Pak. Lalu ini Bapak sehari segera telepon Pak ke bandara, ceritakan solusinya harus kayak ini. Terus saya menghadap Pak. Iya mas. Segera ya Pak, saya Pak. Nanti pasti Bapak diambil panggil Pak Juwari. Saya ingin meluruskan aja Pak. Oh siap Mas. Mohon maaf Pak, perut saya mengurus nanti Pak. Oh ya enggak apa-apa. Gimana Bapak? Itu loh. Kabut udara tuh dongok. Oh, dia ngomong kan bahasanya kebun binatang, Pak. bla 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 bla. Nanti kita kenapa tuh Pak? Gini Pak. Bapak itu memvonis duluan. Jadi kabut udara mau cerita yang sebenarnya karena Bapak kalimatnya kenceng, beliau terus ya oh gitu takut dulu sehingga kesimpulan Bapak salah. Loh gimana maksudnya? Setahu saya Pak, karena saya waktu itu juga terlibat dalam koordinasi, itu begini loh Pak. Wah, you bohong? Enggak Pak, dipanggil aja. Tapi jangan sama saya Pak, seolah-olah saya nanti ngaku. Oh enggak. Ya sudah you keluar. Panggillah Bapak. Saya tunggu ini di luar. Bener dicek ke kapan dadamu. Oh siap Pak John. Oh begitu ya Pak John ya. Oke Pak John, terima kasih. Pak John kabar dadanya waktu itu. Pak Bambang gimana? Sukses Pak ya. Alhamdulillah. Artinya dengan kebiasaan itu saya belajar banyak Mas, kita ini sebenarnya tidak punya program ke sini. Tapi aku kangen. Jadi tapi Pak William punya misi. Jadi ini mulai serius nih. Tadi sudah bernostalgia. Saya izin ngerokok nggak apa-apa. Iya, Saya izin ngopi nih Pak. Jadi KNKT dengan kita Direktorat Sarana bukan Western pindah lagi. PP menjelang ini. Jadi sekarang sudah di Jakarta lagi. Di Sarana tuh banyak Pak Sigit ya? Pandu, Pandu. Pandu lagi, tim lagi, Pandu bersamaan tuh masuk. Nah, jadi terkait dengan ini di keselamatan ini ada program KNKT yang bersama dengan kita. Kemarin kita dari daerah Bawang Batang. Itu ada investigasi tahun 2017 masalah kecelakaan kendaraan bak terbuka yang bawa orang. Oh, yang dipakai itu yang tikungan itu ya? Jadi Pak Wildan, kan kita punya program dengan ini ada dua, satu Monef, yang satu Binten. Aku kan sebenarnya Maret ini kesini tapi di blok. Ada program Kangelan. tapi mudah-mudahan nanti ada program investigasi kita yang saya mau desak bulan depan. Mas Nosat cerita sih. Nah, wes. Ayo terus. Nah, terus gini, maksudnya gini, ada investigasi yang Pak Wildan jalanin ke Jawa Tengah nih. Tadi sudah kita Ada nanti saya cerita beberapa investigasinya sudah kita tidak lanjuti. Iya, jadi terkait dengan ini nanti terkait dengan hal yang tadi itu belum ditindaklanjuti. Maka nanti ada rekomendasi surat lanjutnya bahwa dia iki provinsi maupun kabupaten ini. Nah, itu jadi program itu saya bilang tadi kita langsung aja mumpung ini sekali jalan karena perjalanan ini masih mau ke Magelang, mau ke Jogja, habis itu ke Banjarnegara, Purwokerto. Terakhir nanti Pak Dirjen mungkin Pak Dirjen nanti menambah. Katanya kemis apa? Kemis di Pendopo. Banyumas toh. Ya. Cuman kadisubnya itu cerita ke saya, nanti saya share undangannya sampai hari ini belum datang.
Karena tadi bukan pagi pedestrian untuk jalur sepeda ya, Iya. mau bantu itu. tadi pagi Pak Dirjen nggak tidak staf sama Pak Pandu sama beberapa ada uji tipe juga Pak Dewanto sama Pak Beta itu. Jadi hasilnya enggak. Tapi saya langsung nanti tidak bersama Pak Rudan, tapi saya mau langsung ke Waktu. Jadi waktu ini tapi langsung Jakarta karena besok saya ada bintek apa pembahasan RPM di Bogor. Oleh karena itu makanya Pak Wildan bilang ada undang-undang Pak Wildan mau sampaikan. Nggak apa-apa. Nah, silakan Pak Wildan sampaikan ke Pak Kadis. Pak Kadis masih punya kekuatan. Bukan Yang gini, kali ini. nggak apa-apa. Nanti kan gini loh. Nah, Memang Pak Wildan dulu lah cerita. silakan Pak Wildan. Pak Wildan silakan dulu cerita. Biar jangan terlalu lama karena waktunya panjang Pak. Sebenarnya Waterun nih Pak, jadi sebenarnya yang paling urgent di ke kegiatan kami ini bukan sebenarnya lingkupnya nasional Pak. Ya. Cuma saya hanya ngambil sampling di Jawa. Ya. Yang pertama dari semua investigasi yang kita lakukan Pak dari 2016 sampai 2020, semua penyebab kecelakaan dan penyebab fatalitas ternyata penyebabnya bukan karena tidak terpenuhinya persyaratan layak jalan, tapi tidak terpenuhinya persyaratan teknis kendaraan. Ekonomi jalan ya. Oh teknis Persyaratan kendaraan. teknisnya Ya. Pak. Jadi bukan layak jalannya tapi persyaratan Ya. teknis. Ya. Sementara kalau di persyaratan teknis itu meriksanya di pra-uji sama uji kolong. Oke. Saya penasaran sebenarnya. Di PP 55 sama KF 13 saya bongkar, kemudian saya uji cobakan taruna saya, suruh coba kamu lakukan seperti ini. Pra-uji itu mereka kan ada saya ngambil bis, sambil truk, sambil trailer, saya coba. Minimal dia dengan mengikuti itu yang bagus itu minimal 13 menit. Uji kolong dengan berbagai macam variasi kendaraan minimal paling cepat tuh 11 menit. Coba saya tak sampel dari bilangnya ngajak jalan pakai bus. Ini yang di kota Semarang ini, tambah haji. ya tambah haji ini sebentar lagi A dia. Ya. Oh, Karena bagus sudah nih. ada pakai cashless. Belum. Namun saya kaget. Itu Pak. kan tunggu cashless saja. Ya. Tapi udah gampangannya di tangan lah. Ya. Artinya itu udah bagus. Itu bagus, itu Menurut bagus. di jenderal. Saya kaget Pak. Pertama gini, saya tanya, pra-ujinya kayak gimana? Gini. Wah gini Pak, kalau untuk pra-uji di sini digabung dengan uji kolong, jadi berapa? Berapa menit? Antara 2 sampai 3 menit. Saya lihat Bapak cara pra-ujinya gimana? Coba lihat. Bapak nggak nguji masuk ke dalam spelling, nggak nguji lihat lampu gitu. Nah ini masalah waktu Pak, kalau nanti panjang gitu. Ya. Terus saya masuk uji kolong. Coba saya ke bawah. Waduh, ke bawah itu gini Pak. Ya. Nggak bisa berdiri saya tuh. Ya karena pendek. Iya. Gimana orang mau kerja 8 jam ini? Saya 5 menit aja rasanya ngos-ngosan udah sesak napasnya. Nggak ada udara. Ada 3 lem. Ini yang di sini yang masuk di sini ya. Yang sana nggak diuji kolom enggak Pak. Yang ini semua diuji. Kita sampling aja Pak. Nah ini mulai ketemu saya. Iya. Yang bagus ini Semarang aja kayak gini nih. Ternyata kecelakaan itu terjadi saya katakan nggak ada kecelakaan remblong disebabkan karena back efisiensinya nggak bagus, nggak ada. Semua terjadi karena persyaratan teknisnya nggak terpenuhi. Berarti contoh air tanknya bocor, hose kolektornya diganti, slack adjusternya itu semua diuji kolong. Nggak ada, itu korban meninggal banyak itu karena nggak pada sabuk keselamatan, karena kacanya nggak Akibat itu. iya. Kecelakaan head to head itu pada saat disempati start dengan pickup itu karena spelling kemudinya kocak dia. Jadi pengemudi nggak ngerti kalau mobil lagi ke sana dikira lagi lurus, tiba-tiba lu kok depan sama ini. Bojoinya ya. Semua pengemudi saya lihat Pak pra-uji Pak di Bogor, di kota Semarang nih saya dalam waktu dekat udah 2 kali. Di Bogor saya tanya Bapak nggak ngecek ini kemudian Pak kalau di sini dicek nggak ada yang lurus Pak. Lah terus fokusnya. Jadi kalau dicek nggak ada yang lurus, tapi kotak semua nggak. Aduh, ini jawaban kota Bogor Pak. Kemudian ketika di sini tadi, iya Pak, soalnya ini kan antrian panjang Bapak tahu, Bapak ini lagi sepi Pak. Kalau lagi ramai itu sampai di luar Pak. Saya jadi bingung sendiri ini masalahnya di mana? Ini Pak Wildan, saya bisa nangkap sudah ya. Jadi masalahnya supir zaman sekarang dengan supir zaman dahulu beda. Itu dulu. Supir zaman dulu itu kelayakan kendaraan benar-benar dia Pak. Saya ingat waktu SMA teman saya itu anaknya juragan truk. Supir
supirnya, saya nggak mau berangkat dan ininya kocak. Dari nolak ya. Nolak. Kalau kapasitas ruang uji itu ya, kalau dia hanya bertanggung jawab di situ aja, backlog, nggak pernah ketemu titik temu. Ini diperbaiki, masalahnya kurang SDM, sarana kurang itu kan. Sehingga saya tahun ini seharusnya sebelum dipotong anggaran saya itu 200, belanja langsungnya 287 M. Salah satunya adalah untuk mendidik pengemudi, ya toh. Itu dipotong tinggal 94 M. 287, jadi dipotong 65%. 94 M itu saya pertahankan untuk BRT sekitar 52 untuk BRT, Pak. Pak Eri ini kontraknya PJU ya. Saya memang tidak konsentrasi di Rambu, saya lebih konsentrasi di PJU. Menurut saya kalau jalannya terang itu fatalitas kecelakaan diminimalisir. Karena seringkali orang Rambu itu pajangan. Kecuali petunjuk belok, turunan, tanjakan, di luar itu pajangan. Solusinya adalah jalannya harus terang 24 jam. Kan gitu toh Pak. Kontraknya dari 6 ya Pak Eri ya. Kita batalkan kontrak 4 karena COVID. Nah saya tetap memburu tahun depan, walaupun saya nggak ada, tetap ada pendidikan mengemudi dalam arti begini. Saya sudah komunikasi, yang paling bagus itu Asosiasi Pengusaha Aprindo. Itu orang serius semua. Iya betul Pak. Kalau jalinan saya komunikasi dengan Aprindo sampai hari ini tetap baik. Ya. Pak Samsi, Pak siapa yang Bambang. bukan Pak Bambang yang Purwokerto bagus. Oh, Ya, yang di Pak Kamajaya siapa? Kiat. Pak Kiat Maja, bagus ya. Nah. Orang serius semua objektif. Dia salah dia ngomong salah, pemerintah salah dia ngomong pemerintah salah. Nah, sudah pernah kita gagas. Jadi pengemudi sekarang itu harus dibekali knowledge, experience dulu, knowledge sama skill. Experience itu adalah pengalaman. Bahasa saya Pak Wildan. Knowledge itu adalah pengetahuan, skill itu adalah keahlian. Apa? Jadi kalau nggak punya pengalaman lewat jalan pantura, contohnya begini, saya pulang habis lebaran pertama itu habis sholat id jam 7:30 malam saya pulang ke Probolinggo. Saya bisa sampai Probolinggo 6 jam. Ya. Pantura belum pakai tol loh Pak. Itu tahun 2000 masih di lapor 2013 atau 2012 pakai Yaris. Karena saya punya pengalaman di jalan Pantura, kapan saya genjot, kapan saya pelan, karena ada itu habis ini ada kesibukan, ya tahu? Iya. Nah, itu experience. Supir ini saat ini tidak pernah menggunakan pengalaman itu untuk menguji. Pengetahuan, Pak, itu adalah bagaimana dia mau berangkat, dicek semua. Terutama yang paling gampang itu kabel disc brake itu loh Pak. Iya. Jangan disc brake-nya itu bulat banget gitu lah ya. Kabelnya tuh tas apa enggak, sesimpel itu loh Pak. Iya. Sesimpel itu. Terus dia juga harus, kalau orang zaman dulu harus mulai mencatat Pak, ini ampas remnya sudah diganti apa belum, sudah berapa tahun kan gitu kan. Karena Bapak Opalete itu terjadi kan pada kendaraan-kendaraan berat yang jalan di Pantura Pak. Karena bebannya melampaui kapasitas, asnya panas, terus berhenti di pinggir jalan. Kenapa dia nggak mau lewat tol? Karena nggak bisa mendinginkan Pak. Oh iya, berhentinya nggak bisa sembarangan sih Pak. Ya, kalau di Pantura kan dia minggir, siram semua, letot lah. Kan gitu toh Pak. Overheated, letot, perilaku material itu sudah berubah.
karena harusnya pendinginannya tuh ya dengan udara normal, ini dengan jus sudah berubah patik. Patik yaitu knowledge. Skill itu adalah kemampuan dia mengemuji. Dia tidak pernah tahu jenis rem itu ada 3, engine brake, exhaust brake, baru brake. Kan turun gigi dari 4 ke gigi, jangan 1 nggak bisa masuk. Iya. 2 paling pol, kalau nggak mau 3 terus 2. Maka kalau engine brake itu semua kendaraan ngerem karena mesinnya tuh dipaksa powernya turun, ya kan? Baru exhaust brake kayak mobil baru pak, itu ada penyetan yang asupan bahan bakar ke ruang bakar dikurangi, mobilnya jadi itu ngerem, baru brake. Seringkali langsung brake mesti gosong, bukan blong pak. Overheat gosong tuh pak. Ya. Itu skill pak. Lah, ayo Pak Kiat Maja yang di sini Pak, yang di sini Pak Chandra dulu sudah dilakukan dibuka 40, tapi yang daftar sampai 80 di Patra Jasa itu selama 5 hari Pak. Saya sudah tanya Pak Samsi, sertifikatnya harganya berapa? 160 Pak Satrio. Nah aku sudah dikai diskon enggak? Karena kan harus saya hitung Pak. 600 sorry, 600 Pak. Saya hitungan saya 1 orang itu 1 juta. Ya, 100 orang itu kan 100 juta. Tetapi pengemudi yang boleh ikut sementara hanyalah pengemudi angkutan barang yang berbadan hukum. Karena saya maunya tertib sama pengemudi angkutan barang. Kenapa 2 orang ini experience-nya jelek? Karena trayeknya nggak pernah jelas. Nah, iya, trayeknya itu yang bahaya. Kan gitu ya Pak ya? Nggak ada experience. Nah, kemudian ditambah dengan knowledge, ditambah dengan skill, kemudian dia dapat sertifikat yang resmi, apa NSPK. Ya, norma Resmi. standar ya. Standar itu Pak, yang apa? LSP ya, resmi. Harapan kami si supir ini bangga pada saatnya sertifikat resmi itu bisa untuk melamar BUMN atau bekerja untuk pekerjaan lebih bagus untuk perusahaan besar. Perusahaannya Pak Kiat itu kan gajinya sudah bulanan Pak, bukan per nyupir digaji. Hebat Pak Kiat Maja, dan dia untung karena dihitung banget gitu Pak. Lah sambil Pak Wildan prasarana pengujiannya diperbaiki. Karena kalau attitude pengemudi nggak dirubah, Pak, nggak Ya. selesai. Nah ini terkait dengan itu kan kalau pengemudi kan di pusat juga punya program pembinaan pengemudi, baik angkutan umum. Tapi gini loh Pak, saya tuh gini loh Pak Rosat, ya. Ayo bareng yuk cerita sak meja, tekokno Aprindo, pelaku. Sebenarnya sudah dilakukan itu. Nah, teman-teman itu gini loh Pak, mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf ya. Aku cerita Pak Sigit pada waktu Pak Sigit direktur keselamatan. Ya. Oh. Pernah Ya, kan? ya. Direktur keselamatan terus kembali ke apa? Kualitas. Enggak, ke Tambun dulu. Oh iya, itu ACTD dulu. Oh, Tambun. BSDP zaman Ya, dulu. terus habis Tambun kembali ke BPTJ. BPTJ baru Nah, ditarik lagi kan, iya. jalan karo Pak Harto toh. Ya, ya. Nah, waktu direktur keselamatan saya cerita banyak. Cuman sekarang masalahnya itu ada. Gini Pak, aku yang ngeluh. Pak Menteri itu bupati apa Menteri Perhubungan? Ya loh, nek bupati sih wajar 6 bulan sekali di rolling. 3 bulan sekali. Loh, aku ngomong 6 bulan sekali di 3 rolling bulan itu sekali. wajar Ya. karena bupati Ya. suka-sukanya sendiri. Iya. Contohnya gini Pak Yudan, ini masalah kami juga di seluruh Indonesia barangkali. Bagaimana saya bisa nambah SDM kalau ruang rekrutmen kebutuhan teknisnya terbatas? Kan gitu ya. Saya rekrutmennya salah satunya adalah PKB. Debatnya cukup panjang, menguji